kita tenang, kita siapkan hati kita akan mulai mesbah keluarga di malam hari ini. Kita sembah Tuhan dengan pujian, melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi lebih sungguh. Kita masuk kepada doa pembukaan oleh Papa. Mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa di malam hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, penolong dan juru selamat hidup kami. Malam yang indah ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, bersama dengan mesbah keluarga kami. Kami datang membawa pokok-pokok doa kami di malam hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Hamba istri bersama dengan kedua anakku Marvel dan Matthew dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, keluarga kecil kami ini Tuhan. Pendidikan anak-anakku Marvel dan Matthew di Kalam Kudus. Tuhan tambahkan hikmat kepandaian bagi mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran akan orang tua, serta menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Juga Tuhan memberkati hamba dan istri sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam mengayomi membesarkan anak-anak ini. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami. Kami juga berdoa bagi persekutuan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan, Engkau berkati semua murid yang ada di Kalam Kudus. Engkau memberkati semua keluarga, semua dewan guru, dan semua orang yang terlibat dalam pengembangan Sekolah Kalam Kudus. Kiranya hikmat anugerah Tuhan curahkan bagi keberlangsungan sekolah ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, Presiden Jokowi dan seluruh stafnya. Tuhan berkati sehingga setiap keputusan yang dibuat, setiap hal yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, khususnya semua orang yang kelaparan, semua orang yang kesusahan, semua orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Dan malam hari ini juga bersama dengan mesbah keluarga kami mendoakan akan wabah virus corona ini Tuhan. Kiranya dengan kuasa Tuhan saja wabah ini boleh berakhir di muka bumi ini, di Indonesia, bahkan di Maluku dan di kota Ambon ini Tuhan. Sehingga aktivitas masyarakat seluruh dunia dan kami yang ada di sini boleh beraktivitas dengan normal kembali. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya bahwa semua lidah akan mengaku dan percaya kepadamu Tuhan. Malam hari ini juga kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangsungkan hidup, bagi kami untuk berjalan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Papa akan baca buat kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikianlah pembacaan kita. Kita akan melakukan satu lagu. Belum. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Selamat malam ibu-ibu Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Malam ini kembali kita bertemu secara online untuk ibadah kita di malam ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau di malam ini kembali kami bisa melakukan ibadah online Tuhan. Sekalipun secara fisik kami tidak bisa berkumpul, tapi Tuhan melihat hati setiap kami yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Tuhan, biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu yang memimpin hati setiap kami, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan di tengah keadaan yang kami hadapi sekarang. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, ibu-ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di malam ini yang diambil dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu, belakangan ini saya mendengar di kota Ambon ini banyak sekali cerita-cerita dalam masyarakat itu yang sangat menghebohkan. Nah, yang saya dengar itu katanya ada di daerah Ambon ini orang yang sedang menuntut ilmu sehingga dia membutuhkan tumbal untuk dia bisa menikmati ilmunya itu. Nah, yang saya dengar lagi itu yang menjadi korban adalah orang-orang muda. Nah, ibu-ibu, di tengah situasi corona yang saat ini sedang kita hadapi, ternyata ada juga masyarakat atau
ibu-ibu yang mungkin menerima video-video yang saat ini sulit untuk membedakan apakah itu orang sedang kesurupan atau orang memang sedang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, belum lagi kita menghadapi kekhawatiran karena virus corona, kemudian kita menghadapi berbagai ancaman yang membuat kita was-was dari kuasa kegelapan. Nah, kemudian saya mendengar lagi, bahkan saya mendapatkan sharing video. Nah, ada saja orang-orang yang saya sebut mungkin asal memposting. Nah, jadi ketika dia mendapatkan satu berita atau satu informasi, dia langsung mempostingnya ke grup. Dan biasanya yang memposting ini tidak memikirkan apakah yang dipostingnya itu nanti bisa mengakibatkan orang yang menerima itu merasa khawatir, takut, dan sebagainya. Atau mungkin malah dikuatkan. Nah, jadi berbagai macam sekarang informasi itu beredar dengan bebas di dunia sosial media sekarang ini. Dan akhirnya ibu-ibu dan bahkan masyarakat yang ada di sekitar Ambon ini, rasa was-wasnya itu, rasa cemasnya itu semakin hari semakin bertambah. Belum lagi saya ada dapat juga video khotbah ya yang beredar di masyarakat Kota Ambon ini, bahkan mungkin di daerah-daerah lain juga. Video khotbah yang mengatakan asal mula bagaimana virus corona ini, kemudian dikaitkan lagi dengan kitab Wahyu. Nah, semua informasi ini beredar dengan cepat dan informasi ini cukup membuat kita merasa was-was, cukup membuat kita merasa khawatir. Nah, kalau jemaat tidak hati-hati dalam menyerap segala informasi yang ada di media sosial saat ini, tentu kita mungkin akan dikuasai oleh rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Belum lagi kalau pikiran kita berjalan ke depan. Kita mengingat nanti sesudah corona ini apa yang akan terjadi. Ya, bagaimana perekonomian keluarga, bagaimana sekolah anak-anak. Mulai pikiran-pikiran tentang masa depan yang tidak pasti itu mulai menguasai kita, mulai kita pikirkan, mulai mengkhawatirkan kita. Nah, bertubi-tubi umat Kristen, orang percaya saat ini dijejali dengan berbagai informasi di media sosial dan semuanya itu mengakibatkan masyarakat kita orang percaya itu dikuasai oleh berbagai macam kekhawatiran. Kekhawatiran itu sudah membuat orang percaya itu direnggut sukacitanya. Sukacita orang percaya itu sering direnggut oleh kekhawatiran. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya kekhawatiran itu tidak merenggut sukacita orang percaya? Nah, Paulus tadi berkata di dalam firman-Nya itu, firman yang kita baca ini tadi, berdoa. Berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Karena ketika kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita bersukacita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, Paulus menulis surat ke jemaat Filipi ini, dia dalam keadaan juga yang tidak baik. Dia sedang berada di penjara Roma. Tapi ketika dia di penjara pun, dia bisa memberikan surat yang sangat menghiburkan bagi jemaat Filipi yang dirintisnya ini bersama dengan teman-temannya. Nah, di dalam jemaat Filipi ini kalau kita melihat banyak orang Kristen di situ, pengikut Yesus mengalami tekanan. Nah, kalau kita tahu ketika Yesus bangkit dan kemudian meninggalkan dunia ini, penyebaran kekristenan itu cukup meluas dan sampailah ke kota Filipi yang dibawa oleh Paulus, salah satu wilayah di Eropa. Nah, perkembangan pengikut-pengikut Kristus ini di berbagai wilayah ternyata tidak diikuti dengan kenyamanan mereka ketika mereka mengikut Yesus. Tetapi ketika mereka mengikut Yesus, ada ancaman penganiayaan yang harus mereka
alami. Ancaman itu berasal dari para penyembah berhala. Nah, untuk itu ketika Paulus mendengar bahwasanya saat itu jemaat Filipi sedang menghadapi kekhawatiran, ancaman dari para penyembah berhala ini, maka Paulus memberikan surat penggembalaan kepada jemaat di Filipi. Nah, tujuannya adalah untuk menghiburkan jemaat Filipi yang saat itu sedang dalam masa-masa kekhawatiran, masa-masa penderitaan, masa-masa kesengsaraan. Nah, para pengikut Yesus yang belum lama percaya itu, mereka jadi takut, mereka jadi khawatir, dan bahkan mungkin kekhawatiran itu sudah menguasai pikiran mereka, sehingga mereka begitu sulit untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, makanya itu Paulus menasehatkan di dalam suratnya ini supaya jemaat Filipi itu bisa berdoa kepada Allah untuk membangun kembali sukacita mereka di dalam Tuhan. Bukankah kalau kita melihat ya, iblis itu tidak pernah senang dengan orang-orang yang bersukacita. Iblis tidak akan suka kalau para pengikut Yesus itu berada di dalam sukacita, berada di dalam damai sejahtera. Karakter iblis itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah karakter iblis. Sehingga iblis itu suka mengintimidasi para pengikut Yesus dengan berbagai macam tipu muslihatnya. Iblis akan terus berjuang untuk melemahkan iman orang-orang yang percaya. Iblis akan terus dan terus berusaha untuk merenggut sukacita orang percaya. Apa sukacita yang terbesar bagi orang percaya itu? Sukacita terbesar dari orang percaya itu adalah hidup yang kekal. Nah, ibu-ibu, kalau hidup yang kekal saja sudah diberikan oleh Tuhan, apakah kita perlu lagi dikuasai oleh rasa khawatir kita di dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Kalau memang sudah waktunya Tuhan memanggil umatnya untuk datang menghadapnya, itu pasti manusia tidak akan bisa menolak. Iblis sekalipun itu berada di bawah kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan. Ingat kisah Ayub. Jadi kalau kita merasa khawatir akan kehidupan masa depan kita, khawatir dengan berbagai informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, yang kita lihat, yang kita dengar, jangan sampai si iblis merenggut sukacita yang ada di dalam diri kita. Sukacita yang terbesar, hidup yang kekal, itu yang harus terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak dikacaukan oleh berbagai macam kekhawatiran yang terus masuk melalui media sosial atau media apapun. Yang berkuasa di dalam diri orang percaya itu hanya Kristus. Bukankah firman Tuhan berkata bahwasanya tubuh kita ini adalah bait Allah dan bahwa roh Allah itu tinggal di dalam hati kita. Jadi roh Allah yang ada di dalam hati kita itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ada kuasa si iblis? Ada. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kuasa iblis itu semua berada di dalam kedaulatan Allah. Jadi kita yang sudah mengalami regenerasi, berarti Roh Kudus itu sudah bertahta di dalam hati kita. Berarti kita ini berasal dari Allah. Dan Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Jadi haruskah kita dikuasai oleh rasa khawatir? Tentu tidak. Nah, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir itu? Fokuskan pikiran kita itu kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan standar Allah. Maka Allah sendiri nanti yang akan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu, selama wabah corona ini di dalam hati kita, dalam perasaan kita itu mungkin berkata,
waduh, ini Allah sepertinya jauh, Allah sepertinya meninggalkan kita umat manusia di seluruh dunia ini. Saudara, bukankah Yesus juga mengalami hal yang serupa yang kita rasakan saat ini? Sepertinya Allah itu jauh, sepertinya Allah itu meninggalkan Yesus. Itulah sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi ketika Yesus mengalami sisi kemanusiaannya itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengikuti standarnya Allah. Saat itu Yesus datang kepada Allah. Bagaimana cara Yesus datang kepada Allah? Yesus bergumul dengan Allah ketika sisi kemanusiaannya itu datang menghampirinya. Yesus terus-menerus berdoa kepada Allah. Bukankah itu contoh, bukankah itu teladan yang sudah ditinggalkan Yesus bagi kita orang percaya? Yesus 100% manusia. Tetapi ketika Yesus mengikuti standar Allah, yaitu dia mau mati di kayu salib dengan penderitaan yang harusnya bukan ditanggungnya, ternyata Allah tidak meninggalkan Yesus. Ternyata Allah tetap bersama dengan Yesus. Ini terbukti pada akhirnya Yesus dibangkitkan. Oleh kuasa Allah, Yesus pada akhirnya dibangkitkan. Nah, ibu-ibu, ketika kita memfokuskan hidup kita untuk mengikuti standar yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah diberikan oleh Kristus, kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang yang sudah dilahirkan kembali itu memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Untuk itu, mari kita terus-menerus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kristus mengikuti dan terus mengikuti apa yang diperkatakan oleh Bapaknya, tunduk dan taat ketika pergumulan itu datang. Nah, ibu-ibu, sekalipun saat ini kita mengalami tekanan karena virus COVID-19 ini yang tidak kunjung usai. Kemudian masyarakat juga kita dengar banyak di sekitar kita yang mengalami kesurupan, kuasa gelap akibat dari orang-orang yang hanya memikirkan dunia. Ingatlah, ketika kita mengikuti standar Allah, maka kita yang berbeban berat itu akan diringankan. Yesus berkata, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin ini ada satu lagu yang menjadi penghiburan bagi kita semua. Saya suka mendengarkan lagu ini dari Insinyur Niko yang berbunyi seperti ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Nah, bagi kita orang yang percaya, jangan sampai kita dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu. Jangan sampai iman kita lemah karena intimidasi dari si iblis. Ingat, si iblis sekalipun dia memiliki kuasa, tetap kedaulatan Allah itu adalah yang paling utama. Iblis berada di bawah kendali Tuhan. Mari kita mengingat apa yang diucapkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami Tuhan. Untuk kami boleh mengingat memang kami manusia yang sering dibelenggu oleh kekhawatiran. Tetapi ketika kami Tuhan percaya bahwasanya Yesus itu yang bangkit, yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Kami adalah orang-orang yang memiliki sukacita yang penuh di dalam Tuhan.
Kami rindu Tuhan, Engkau yang terus menguatkan kami di tengah bertubi-tubinya informasi yang kami terima, yang membuat kami khawatir. Tapi janganlah kiranya kekhawatiran itu menguasai hidup kami Tuhan. Karena kami tahu, hidup kami dikuasai oleh Roh Kristus yang tinggal selalu di dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon Tuhan, ibu-ibu, Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dengan berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka boleh memandang kepada Kristus, fokus kepada Kristus. Standar hidup yang sudah diberikan oleh Kristus yang menjadi teladan bagi setiap kami. Biarlah itu boleh kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa dan terus berdoa, membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, sukacita kami direnggut oleh si iblis. Dengan iman kami mengatakan, iblis sekalipun ada di dalam kendali Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang terus membuat kami khawatir. Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan juga lah yang kiranya memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan mengajak anggota keluarga mereka untuk membangun mesbah-mesbah keluarga. Kami rindu Tuhan ada kebangunan rohani usai wabah COVID-19 ini di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Dan biarlah ya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati juga Tuhan pelayanan ibadah-ibadah online di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah hamba Tuhan semuanya boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga yang memberkati setiap tim yang ada Tuhan untuk pelayanan ibadah online ini. Biarlah Tuhan ketika kami melayani Tuhan, penjagaan, perlindungan yang dari Engkau, itulah yang kami harapkan. Terima kasih ya Bapa, pergumulan yang terdalam dari setiap para ibu yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka Tuhan senantiasa terus mengandalkan Tuhan, membawa setiap pergumulan mereka hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami, ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, ibu-ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan seperti yang sudah diumumkan di dalam warta jemaat, ibu-ibu boleh memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kemudian ibu-ibu bisa mengumpulkan amplop persembahan jika ibu-ibu tidak bisa melakukan transfer. Untuk selanjutnya ibu-ibu bisa mengantarkannya ke gereja. Tetapi ketika ibu-ibu berhalangan untuk mengantarkan ke gereja, ibu-ibu boleh mengumpulkan dalam amplop, kemudian menghubungi pembina komisi. Untuk selanjutnya nanti majelis akan mengatur penjemputan ke rumah ibu-ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.